Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, sekali lagi punten pisan, kita masih agak sedikit ya serak gitu ya, jadi agak sedikit berbeda untuk suaranya, tapi insya Allah untuk pembahasannya tetap sama teman-teman, yang mana sebelum memulai musim yang baru tentu kita harus melalui proses namanya bursa transfer. Nah ini lagi rame kan, pemain-pemain Persib yang keluar sudah cukup banyak gitu ya, bahkan yang bukan hanya pemain saja, tapi staf pelatih pun dari mulai asisten pelatih itu sudah mulai ya dilepaskan juga gitu, tidak bersama Persib Bandung lagi musim depan. Nah yang terbaru teman-teman, ini ada kabar mengenai Bojan Hodak yang katanya menjadi plot twist atau yang menjadi satu hal yang tidak terduga, katanya akan ikut ke gerbong Malut United. Apakah memang benar atau tidak? Ini yang harus kita luruskan gitu ya teman-teman, biar memang teman-teman Boboto di sini tidak langsung mempercayai satu kabar, ataupun ya lebih paham lagi gitu ya, lebih bisa membuka pikirannya lebih luas. Yang pertama teman-teman, untuk Bojan Hodak dulu saja ya. Bojan Hodak memang masih memiliki kontrak dengan Persib Bandung satu musim ke depan sampai dengan 2026. Walaupun memang Bojan Hodak sebelum musim kemarin berakhir itu sempat mengatakan harusnya manajemen itu yang ngasih kontrak itu lebih dari 2 tahun gitu. Maksudnya tong 1 tahun ting, ini entah memang menyindir atau bagaimana, tapi yang jelas sepertinya Bojan Hodak kalau ya melihat situasi dan kondisi seperti ini ya 50-50 ya, memang antara diperpanjang 2 tahun langsung atau 1 tahun dan perpanjangan gitu ya. Kita juga nunggu nantilah resminya bagaimana dari manajemen Persib Bandung. Tapi yang jelas untuk musim depan insya Allah teman-teman, Bojan Hodak sedang di performa yang terbaiknya lah untuk Persib Bandung gitu, karena sudah merangkai pemain-pemain yang memang secara garis besar pilihannya sendiri berbeda dengan beberapa musim yang lalu yang memang menerima warisan dari pelatih sebelumnya gitu ya. Musim depan Bojan Hodak itu hampir lebih dari 70% pemain pilihannya sendiri. Jadi ya nanti gampang lah kalau memang ayana naon gitu ya, kalau memang tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya, berarti ya bisa setidaknya menuntut performa lebih baik dari Bojan Hodak, ataupun menuntut manajemen yang mungkin tidak sepenuhnya memberikan apa yang Bojan mau gitu teman-teman, karena ya keterbatasan finansial. Tapi ya sudahlah, itu mah kita sudah tahu semua masalah finansial dari Persib Bandung. Intinya ya Persib Bandung bukan klub kaya, tapi klub yang sehat gitu aja teman-teman, kalau ada yang nanya ya. Jadi ya insya Allah tidak ada keterlambatan bonus, keterlambatan gaji, dan semua pemain happy ada di Persib Bandung walaupun bukan klub yang kaya gitu ya. Nah yang kedua, kenapa kabar Bojan Hodak direkrut ke Malut ini mulai mencuat gitu ya di media sosial, dan ini pun tidak terlepas dari pemecatan head coach-nya. Jadi Imran Nahumaruri ini memang dipecat teman-teman, dan juga dirteknya ya Yayan Tumina. Jadi ya ada 2, dirtek dan pelatih kepala dipecat. Ingat ya, bukan diberhentikan kontraknya habis atau mengundurkan diri atau pelatihnya yang keluar, tidak, tapi dipecat. Kenapa dipecat? Karena kemarin setelah selesai musim kemarin tuh pelatih daripada Malut United, Imran Nahumaruri ini memang sempat memperpanjang kontraknya di Malut United. Tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu diputus dan dipecat teman-teman, karena menurut
ini statement resmi dari klub Malut United yang bisa dibilang satu-satunya statement yang paling vulgar sejauh ini di Liga 1 mengenai keputusan memecat seorang pelatih atau ofisial gitu ya. Jadi alasan pemecatannya di sini dijelaskan panjang lebar karena ya ketidaksesuaian akan arah tim di masa yang akan datang dan lain sebagainya lah. Ya teman-teman bisa baca sendiri di media sosialnya Malut United alasan pemecatan daripada Imran dan juga Yeyen gitu ya, dirtek dan pelatih utama. Nah, kenapa sampai bisa dipecat itu? Ya ada selentingan, bahkan yang kita dengar ada tiga alasan katanya akhirnya Malut melepas Imran, padahal kan musim lalu ya bagus gitu ya, masuk 4 besar timnya, lalu juga ya penampilannya paling stabil, satu-satunya pelatih lokal yang memang bagus dan lain sebagainya. Nah tapi di balik itu entah ini ada pembunuhan karakter dari Imran sendiri atau bagaimana maksud dari Malut United. Ini ada 3 yang memang mendasarkan katanya Bojan Hodak akan menggantikan Imran ini. Karena yang pertama, Imran dipecat oleh Malut United ini karena meminta uang bagi siapa saja pemain yang ingin menjadi pemain utama gitu ya, yang ingin bermain. Imran katanya meminta sejumlah uang ya, sok rek sabraha merena gitu ya, jadi pemain utama, jadi pemain inti istilahnya mah, atau selalu dimainkan. Nah ini yang pertama kabar yang mencuat. Lalu yang kedua, ini Imran dengan Yayan ini bekerja sama katanya mencari pemain yang bisa di ini gitu ya, pemain mau masuk Malut United sok bayar berapa gitu ya biar bisa jadi pemain Malut United. Itu kabar yang kedua. Lalu kabar yang ketiga adalah di saat seleksi seleksi ya perekrutan gitu. Nah ini memang Imran ini tidak sesuai dengan manajemen Malut United. Jadi Imran tidak mau pemain ini, Malut United ya manajemennya mau pemain yang ini gitu ya. Ya ini juga menjadi satu masalah. Persib pernah ngalamin masa-masa kelam itu, tapi sekarang mah udah enggak, insya Allah ya udah aman. Nah manajemen pengen pelatih mikirnya oh saya nggak perlu pemain ini, akhirnya tidak sejalan, makanya katanya di-terminate atau diputus kontraknya secara sepihak. Jadi ya dipecat lah, belum bekerja tapi udah dipecat gitu teman-teman ya. Jadi ya ada 3 alasan kenapa katanya dipecat ini, dan ya kita biarin aja lah, itu kan masalah klub lain ya, tapi ya klub Persib ke bawah-bawah, selalu ada Persib di situ teman-teman. Jadi Bojan Hodak katanya akan menangani Malut United, plot twistnya, namun ya kita juga enggak lah, itu yakin insya Allah lah masih di Persib Bandung Bojan Hodak, karena alasan Bojan Hodak pasti lebih tepat adalah ya saya masih punya kontrak di Persib Bandung gitu ya. Jadi ya aman lah teman-teman, jangan termakan hoax atau ya jangan langsung mencerna berita yang ada di media sosial gitu teman-teman. Jangan kan kelas Bojan gitu ya, bahkan ada beberapa pemain pun yang dikabarkan katanya ke Persib ini si A si B, tapi ternyata tiba-tiba loh kok beda lagi di akhirnya, padahal manajemen sudah mengatakan pemainnya sudah ada tinggal diumumkan. Namun itu juga jadi sedikit pertanyaan sebetulnya, memang benar sudah ada atau kenapa belum diumumkan, atau memang sedang merancang satu acara yang khusus. Nah ini kan menjadi satu hal yang kita tunggu-tunggu lah teman-teman ya. Contohnya lah kayak kemarin back gitu ya, dari lini belakang ada si A si B yang katanya mantan pemain nasional. Kemarin malam kita bahas, tapi bukan orang ini ya, maksudnya ini kalau nggak salah namanya yang dirumuskan tuh Albin atau naon gitu ya, dari Swedia lah backnya. Tapi sayangnya memang dia mantan pemain timnas gitu ya, tapi nggak tahu timnas juniornya atau timnas kelompok usia, saya juga nggak begitu ngikutin karena memang ya nggak inilah gitu ya. Dia kabarnya katanya pernah ditawarin oleh Persib Bandung, dan ketika kita tahu riwayatnya, wah ternyata pemain ini memang habis sembuh dari cedera, di klubnya juga tidak, yang klub sebelumnya juga kurang oke, dan ternyata dia sekarang posisinya lagi nganggur dari bulan Januari 2025. Nah kalau memang begitu,
Iya, masa sih gitu Persib tidak belajar lagi merekrut pemain yang pengangguran gitu ya, punten, karena ini kita harus jelas gitu ya, harus ya genre lah di sini. Jadi ya masa sih Persib merekrut pemain yang pengangguran lagi ya, sebelum-sebelumnya juga tidak memuaskan gitu ya, walaupun harganya murah tapi ya kita tahu lah. Namun jangan khawatir teman-teman, untuk Kang Adit sendiri sudah mengatakan bahwa sudah akan datang pemain yang, atau sudah akan diperkenalkan pemain yang berharga 6 miliar teman-teman gitu ya. Jadi pemain 6 miliar, pemain asing akan segera diperkenalkan kepada Bobotoh. Nah ini ya kabar baik lah, di antara kabar-kabar yang lainnya. Posisinya apa masih belum dikasih tahu, tapi ada yang bilang posisinya baik dan lain sebagainya. Nah ini kita tunggu sama-sama teman-teman. Tapi yang jelas pemain asing harga 6M yang akan diperkenalkan oleh Persib Bandung secepatnya katanya gitu ya. Yang perdana, pemain asing perdana. Apakah yang kita bahas kemarin dari Amerika Latin? Kita perlu tunggu teman-teman, karena yang pasti katanya gagal yang dari Argentina yang di cancel ya, akhirnya memperpanjang dengan Borneo. Nah ini ya mungkin Argentina yang lain atau bagaimana, kita tunggu juga teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini, mudah-mudahan bisa mewakili beberapa pertanyaan yang belum dijawab gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga menyaksikan video ini setiap hari sehingga tidak menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi bisa ngasih kesempatan yang lain juga untuk bertanya. Baik, pertanyaan pertama. Rafael Sturridge jadi Persib Kang, cocok dengan skema Bojan Hodak buat counter attack. Wah ini ya nggak tahu ya, mungkin atau bukan dia atau bagaimana, karena ya Rafael Sturridge itu juga kan memang saat ini belum punya klub gitu, setelah dilepas Brisbane Roar gitu yang di Liga Australia. Ya apakah memang karena dia statusnya pemain timnas, harus maknya si pemain timnas nganggur gitu ya, harus punya klub, yang sejauh ini memang belum ada klub yang berminat gitu ya. Jadi ya apakah ada misi penyelamatan dari pengurus PSSI biar tidak terlalu malu pemain timnas katanya tidak punya klub, ya mungkin dilempar ke klub Liga 1 untuk ditampung sementara atau bagaimana lah, saya nggak tahu. Yang penting kan punya klub meren ya si Rafael Sturridge, atau ya teman-teman Bobotoh bilangnya El Klemer gitu ya. Nah, yang memang santernya tuh ke Bali United atau ke Persija Jakarta, karena punya kedekatan dengan penanam saham di kedua klub itu. Katanya di Bali dengan Persija ada salah seorang pengusaha yang memang punya saham yang katanya itu gitu ya, bisa mendatangkan ya Rafael Sturridge ke dua klub itu. Nah ini kita nggak tahu, Persib memang kan jauh dari rumors katanya gitu ya. Ya siapa tahu RS ini memang ke Persib atau bagaimana, kita lihat nantilah teman-teman gitu ya. Ya kalau cocok tidaknya, saya pikir kalau memang pilihan Bojan begitu ya ikut aja lah. Bojan sudah tahu skema yang akan dimainkan musim depan gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, inisial RST saha Kang, Ramadan Sananta Sanes. Oh ini yang malam juga. Ya enggak sih kalau Ramadan Sananta gitu ya. Kalau untuk inisial RS ini kayaknya bukan, karena dia sudah bergabung dengan klub apa ya, Brunei katanya, tapi main di Liga Malaysia. Nah ini ya mungkin Persib juga bisa mungkin ikut di liga luar gitu ya. Nah tapi nggak tahu apakah masuk di first tier atau gimana, atau maksudnya di kompetisi liga utamanya atau kompetisi liga kedua dan seterusnya, saya nggak tahu. Apa kalau memang Persib keluar gitu ya, memilih liga yang lain. Tapi ya kita nyaman aja lah di Liga 1 dulu saja, yang mana ya kalau RS ini inisialnya bukan Ramadan Sananta, karena dia sudah bergabung dengan salah satu klub di apa itu tadi saya nyebutnya, di Brunei ya, Brunei Darussalam teman-teman gitu ya. Lalu Terido Kang, mun mantan pemain timnas RST Rico Simanjuntak. Ini mah bukan pertanyaan, ini mah pernyataan. Terido katanya mun mantan pemain timnas RST Rico Simanjuntak.
Ya, ya itulah. Mangga, itu mah punya punya pandangan sendiri, nggak apa-apa, bebas di sini mah. Yang penting kan itu tidak rasis, tidak sara gitu ya. Mangga aja. Pernyataan, pertanyaan, ya silahkan. Lalu, Nick jadina kadewa Kang. Mungkin gitu ya, karena ya saya juga masih 50-50, tapi ya banyak yang bilang nge-DM juga katanya memang jadinya kedewa dengan Edo, katanya teman-teman, Edo dan Nick Kuipers kedewa. Tapi yang terakhir kemarin kita posting itu ternyata Irianto dan juga Gustavo Franca katanya kedewa juga. Jadi ya kalau memang benar, nah nanti Piala Presiden kita ketemu mantan-mantan Persib yang terdahulu. Seru lah, karena Dewa dan Persib itu satu grup ya, di grup B di Piala Presiden 2025. Kita tunggu nanti teman-teman. Selanjutnya salam-salam dulu saja teman-teman. Aduh punten ini teh saya rada sakit. Kuningan hadir katanya. Wah, bobotoh Kuningan hatur nuhun tos hadir. Lalu ada Puspahyang Tasik. Wah, mantap. Ada dari Jakarta Timur hadir. Wah, bobotoh Jaktim hadir. Mangga hatur nuhun. Lalu ada bobotoh Katapang. Lalu ada dari bobotoh di Sukabumi. Wah, mantap. Ada bobotoh Cianjur juga. Ada juga bobotoh Sangkan Hurip Majalengka. Wah, Majalengka banyak ya. Kemarin tuh apa aja Majalengka teh? Talaga gitu ya. Majalengka sekarang ada dari Sangkan Hurip. Lalu ada Bonjopi Haur Kuning. Wah, Bonjopi Haur Kuning. Hayu sekali-kali mah orang jadi tong Bonjopi wae, orang nyetadion gitu ya. Ada juga bobotoh Gentong Tasik. Lalu ada bobotoh Wanayasa hadir, tara disapa. Wah, ini disapa atuh Kang ya. Punten kalau memang rada telat, tapi insya Allah disapa. Bobotoh Wanayasa sahurna ya. Lalu kenalin, saya Yana 25 tahun, asal desa Bugel. Ini Kang Yana mau nyari jodoh atau bagaimana? Ini kebanyakannya bobotoh lalaki soalnya di sini, atau mau perkenalan saja gitu ya. Mangga disapa buat Kang Yana 25 tahun asal desa Bugel. Di mana di teh desa Bugel ya? Harusnya desa Bugel Garut atau Tasik atau apalah gitu. Jadi kita lebih mengenal lagi kota-kota di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Yang penting mah bobotoh gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.